Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya khatib berpesan pada diri sendiri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Sesungguhnya keutamaan kebaikan atau ihsan terhadap orang-orang di sekitar kita merupakan manifestasi dari ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita pada hari yang penuh berkah ini adalah bahaya futur, yaitu rasa lemah, malas dan menurun semangat dalam beribadah setelah sebelumnya rajin dan bersemangat. Futur adalah penyakit hati yang berbahaya. Ia datang perlahan, melemahkan semangat, dan jika tidak segera diobati bisa menjerumuskan seorang dalam kelalaian dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hasyr ayat 19. Inilah bahaya terbesar yang mengintai kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa melupakan Allah, meninggalkan ibadah, lalai dari zikir dan ketakwaan akan membuat hati kita mati dan futur. Hakikat futur, ia bukan hanya sekedar malas. Futur adalah turunannya semangat beramal setelah sebelumnya semangat membara. Misalnya, dulu rajin sholat berjamaah, kini sering tertinggal. Dulu semangat mengaji, kini jarang membuka mushaf. Dulu aktif di majelis ilmu, kini sibuk dengan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap amal itu ada masa semangat dan masa futur atau malasnya. Siapa yang rasa malasnya malah menjerumuskan pada bid'ah, keluar dari sunnah, maka ia sungguh telah sesat. Namun siapa yang rasa malasnya masih di atas ajaran Rasul, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa futur itu pasti datang, tetapi cara kita menyikapinya yang menentukan keselamatan kita. Bagaimana agar masa futur kita tidak keluar dari sunnah? Inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Sesungguhnya ada 3 faktor utama yang sering kali menjadi penyebab futur. Yang pertama adalah jauh dari lingkungan orang soleh. Teman yang lalai akan menarik kita pada kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berteman. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian penyebab yang kedua adalah berlebihan dalam beramal tanpa keseimbangan.
Terlalu memaksakan diri tanpa memperhatikan kemampuan akhirnya membuat lelah dan bosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian beramal sesuai kemampuan. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Ibadah yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan dengan konsisten. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian faktor yang ketiga adalah cinta dunia dan lalai dari akhirat. Ketika hati lebih sibuk mengejar dunia, semangat akhirat pun menurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan oleh bermegah-megahan sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana khotib sampaikan di atas bahwa penyakit hati yang bernama futur ini sangat berbahaya karena berakibat pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, hati menjadi keras dan gelap. Kemudian yang kedua, amal soleh menurun drastis. Ketiga, hidup terasa hampa dan tidak berkah. 4, bisa menyebabkan kemurtadan secara perlahan karena hati tak lagi mencintai ketaatan. Oleh karena itu, jangan anggap remeh rasa malas yang datang, karena sejatinya futur adalah awal dari kematian hati. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hati yang futur itu ibarat api yang padam, tidak lagi menyinari dirinya dan orang lain. Adapun cara mengatasi masalah futur ini, setidaknya ada 4 langkah praktis. Yang pertama, perbarui dan luruskan niat. Luruskan kembali niat bahwa semua amal semata karena Allah. Inilah pondasi pertama. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam amal kecil tapi berkelanjutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ilallah Taala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian cara mengatasi futur yang ketiga adalah dekat dengan majelis ilmu atau majelis zikir dan orang soleh. Sungguh hati akan hidup bila sering mendengar nasihat dan membaca Al-Quran. Ingatlah, dengan poin penyebab futur, poin 1 yakni jauh dari lingkungan orang soleh. Maka solusi yang utama dalam perkara ini adalah dekat dengan majelis ilmu dan orang soleh. Insya Allah hal ini menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi futur. Kemudian yang keempat adalah banyak berdoa memohon keteguhan. Nabi SAW sering berdoa, Ya muqallibal qulub, sabis qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Akhirnya, mari kita sadari bahwa futur adalah penyakit berbahaya, namun bisa diobati dengan zikir, dengan ilmu dan lingkungan yang baik. Jangan biarkan hati kita mati perlahan karena malas beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.